you. Welcome back to our online service. Let's all praise Jesus tonight because He is good and His mercy endureth forever. Amen. Good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Yang terhebat dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama pujikan, katakan Yesus kau perisai.
Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Kau terhebat. Ku bersorak tinggi karena kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Amin. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Come on, say. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Oh yeah. Selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Sungguh Kau yang terhebat Tuhan. Haleluya. Mari serukan bersama. Kau terhebat, Yesus, Yesus. Yesus, Kau Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kau terhebat. Ku bersorak, Yesus, Kau terhebat. Kau terhebat. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Shalom remaja semua, dimanapun kalian berada. Saya percaya semuanya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, amin. Dan saya juga mengapresiasi semua kalian yang sudah setia mengikuti channel ini. Dan saya juga berharap kalian juga bisa mengajak teman-teman kalian untuk sama-sama gabung di channel ini supaya mereka juga diberkati dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Dan sekarang kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami percaya kalau Kau izinkan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, maka kami akan Kau buat mengerti, Kau akan berikan hikmat buat kami semua, telinga yang dengar-dengaran, hati yang mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami dengar hari ini boleh menjadi berkat buat kami, boleh menumbuhkan iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang yang namanya thought chatter, ya.
thought chatter. Jadi thought chatter itu adalah, kalian pernah nggak sih seperti di pikiran kalian itu ada suara yang lalu lalang atau pikiran-pikiran yang lalu lalang. Jadi contohnya ketika kalian mau membelikan sebuah produk, kalian mau membeli sebuah produk, sebelum kalian memutuskan pasti ada pikiran yang lalu lalang. Kalian akan berpikir tentang masa lalu, oh dulu saya pernah pakai produk ini gitu ya. Terus kemudian kalian juga ingat perkataan orang, oh produk ini tuh nggak seberapa bagus, jangan pakai produk yang ini. Kemudian kalian juga membayangkan, kalau saya beli produk ini kira-kira nanti bisa awet nggak ya. Nah, lalu lalang pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi thought chatter itu berisi suara-suara yang bisa berupa tadi ya masa depan, atau mungkin masa lalu kalian yang pernah kalian alami. Kemudian potongan perkataan orang yang pernah kalian dengar. Juga bisa potongan lagu atau apapun yang pernah kalian dengar, apapun yang pernah kalian baca. Itu bisa terbesit di benak kalian atau di pikiran kalian. Dan thought chatter ini atau pikiran yang lewat-lewat itu tadi, itu berasal dari data yang kita kumpulkan dari sekeliling kita. Jadi apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita dengar, apa yang kita alami, atau orang lain bercerita kepada kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi data, yang menjadi dasar pikiran-pikiran tersebut boleh muncul. Dan pikiran-pikiran yang lalu lalang di otak kita itu ya, itu bisa membuat kita semakin maju, jadi semakin baik kehidupan kita, atau malah bisa menghancurkan kehidupan kita. Jadi kita anggap ada pikiran yang negatif dan pikiran yang positif begitu ya. Nah kalau misalnya hanya pikiran negatif yang terus-menerus lalu lalang di kepala kita, itu akan menyebabkan banyak hal yang buruk bagi kita. Jadi bisa contohnya mengikis harga diri kita. Kita bisa menilai diri kita sendiri itu lebih rendah dari harga yang seharusnya. Kemudian juga bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kita jadi mudah curigaan sama orang, kita tidak mudah percaya sama orang, sehingga kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian juga bisa menghambat pertumbuhan kita secara rohani, teman-teman. Nah, kalau kita berpikir ya, terus gimana caranya ya Kak untuk menghilangkan pikiran yang negatif itu ya. Jadi kalau Kak Yemima belajar topik ini, sebenarnya kita tidak bisa menghentikan thought chatter itu. Jadi kita nggak bisa menghentikan pikiran-pikiran yang muncul. Tapi kita bisa mengontrol mana yang mau kita dengar dan mana yang tidak mau kita dengar. Dan yang bisa melawan suara-suara negatif, pikiran-pikiran negatif itu adalah apa? Suara Tuhan. Suara Roh Kudus yang membawa kedamaian buat kita semua. Dan itu disebutkan di firman Tuhan, kita mau sama-sama baca di Mazmur 85 ayat 8. Kita mau baca sama-sama ya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Lalu kita akan baca juga kalau di versi bahasa Inggrisnya, versi King James Version itu lebih jelas. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan itu hendak berbicara tentang damai, for he will speak peace. Jadi perkataan Tuhan itu yang Tuhan katakan kepada kita, itu akan memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita arahan yang benar dan mana yang salah, sehingga dikatakan tadi mereka tidak kembali kepada kebodohan. Artinya mereka tidak kembali kepada dosa karena Tuhan memberikan arahan yang tepat. Dan Tuhan juga yang kita pegang adalah suara yang dari Tuhan selalu membawa damai sejahtera buat kita semua. Jadi teman-teman, kalau misalnya belakang ini kita banyak pikiran-pikiran negatif, itu yang harus kita lakukan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan itu? Dan kemudian, gini ya, kalau dulu Kak Yemima sering berpikir, Tuhan itu berbicara hanya ketika Kak Yemima berdoa. Jadi misalnya saya doa khusyuk gitu ya, terus baru saya bisa mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Itu pikiran saya yang sempit yang dahulu. Tapi setelah saya belajar, saya ketahui satu hal, kalau Tuhan itu selalu berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Dan bahkan di Alkitab pun banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana cara Tuhan berbicara kepada manusia. Jadi Tuhan itu bisa memakai orang lain untuk berbicara kepada kita.
atau orang itu bisa kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kalau di Alkitab itu seperti Daud dan Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Daud membawakan pesan Tuhan. Kemudian Tuhan juga bisa berbicara kepada kita lewat penglihatan dan mimpi seperti yang dialami oleh Daniel. Dan juga Tuhan juga bisa berbicara kepada kita dengan suara yang bisa terdengar gitu ya, audible voice, seperti yang dialami oleh Saulus. Saulus waktu itu mendengarkan audible voice, suara yang dia bisa dengar yaitu suara Tuhan. Jadi kita tidak boleh membatasi bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Karena Tuhan kita itu tidak terbatas. Jadi otomatis ketika Tuhan mau berbicara kepada kita, Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara. Kalau pengalaman Kak Imima sendiri, Kak Imima pernah mendapatkan pesan Tuhan lewat buku yang Kak Imima baca, kemudian lewat film yang Kak Imima tonton. Bahkan ya itu kan artinya Kak Imima gak sedang berdoa gitu ya, maksudnya gak sedang kusyuk gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Tuhan itu berbicara banyak kepada kita. Hanya pertanyaannya adalah apakah kita mau mendengar suara Tuhan atau tidak. Atau bahkan kita sudah mencoba untuk mendengarkan firman Tuhan atau belum. Atau kalau yang paling parah ya, kita itu seringkali tidak sadar kalau Tuhan itu sedang berbicara kepada kita. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama ya. Bagaimana cara kita bisa mengenali suara Tuhan? Saya mau ajak kalian semua untuk berimajinasi. Jadi ayo bayangkan sama-sama. Jadi bayangkan kalian ada di sebuah ruangan yang banyak radio. Jadi kalian dikelilingi radio gitu ya banyak. Dan radionya itu mengeluarkan berbagai macam suara. Misalnya contohnya ya mengeluarkan berbagai macam lagu. Ada yang jazz, ada yang rock, ada yang seriosa, ada yang lagu soft dan sebagainya. Nah kemudian kalian tuh pengen hanya mendengarkan satu lagu saja. Misalnya kalian pilih, aku pengen dengarkan lagu jazz gitu. Maka apa yang harus kalian lakukan di ruangan itu? Sebenarnya simple. Ya tinggal dikecilkan aja radio yang mengeluarkan lagu selain jazz gitu kan. Yang rock, yang apa, yang nggak mau kita dengar, ya dikecilkan aja volumenya. Lalu besarkan radio yang mengeluarkan suara lagu jazz yang ingin kita dengar, begitu kan. Nah tapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengenali radio yang benar itu. Mana ya radio yang mengeluarkan lagu jazz itu yang benar. Nah ketika kita belajar untuk mengenali radio mana yang benar, artinya kita juga sedang mengenali mana suara Tuhan di tengah suara yang yang bersimpang siur gitu ya di pikiran kita atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa mengenali atau memilih mana radio yang benar atau mana suara Tuhan yang benar. Dan untuk bisa mengenali mana suara yang Tuhan yang benar itu, kita mau sama baca dulu ya satu ayat di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dikatakan di sini hubungan kita dengan Allah itu diibaratkan seperti domba dan gembala. Jadi kita domba, kemudian Tuhan Yesus adalah gembalanya. Dan dikatakan di sini jelas, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi anak-anak Allah itu pasti mengenal suara Allahnya gitu kan. Domba-domba itu mengenali suara gembalanya. Kok bisa mengenali? Bisa, karena domba dan gembala itu ya teman-teman, itu tidak pernah berpisah. Selalu bersama-sama karena gembala yang merawat domba itu terus gitu kan, kemana-mana selalu bersama-sama. Jadi dengan otomatis domba itu akan mengenal suara gembalanya. Sama seperti kita, kalau kita mau mengenal yang mana yang suara Tuhan yang betul, ya kita harus selalu dekat sama Tuhan. Kita harus sering ngobrol sama Tuhan begitu kan. Contohnya aja ya, kita punya teman dekat ya. Karena kita sering berhubungan sama teman kita itu, kita sering bicara juga. Kadang loh ya, meskipun teman kita dari jauh, belum nyamperin kita, maksudnya masih jalan nyamperin kita dengar suaranya dari jauh aja kita tahu, oh itu temanku gitu kan. Atau bahkan yang takjub lagi, teman Kak Imio pernah ya, dari suara langkah kakinya saja dia bisa tahu kalau itu adalah teman dia. Dan memang benar tebakannya. Nah, kalau misalnya kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu lewat apa? Lewat doa, pujian, penyembahan, kemudian lewat pembacaan firman Tuhan. Itu adalah upaya komunikasi kita dengan Tuhan, upaya kita mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau kita semakin erat sama Tuhan, kita semakin kenal loh mana suara Tuhan yang tepat. Dan kemudian kalau berbicara tentang mengenal suara Tuhan, bukan berarti ini ya kayak mengenali suara fisiknya Tuhan gitu ya. Kayak misalnya, oh Tuhan itu
suaranya itu kayak di drama-drama itu loh, yang biasanya dubbing-dubbing itu loh. Anakku, kamu harus, bukan begitu teman-teman ya. Memang Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat suara yang bisa kita dengar atau audible voice itu. Tapi perkaranya bukan soal itu. Karena lagi-lagi Tuhan berbicara kepada kita dengan berbagai macam cara. Jadi kita jangan membatasi kuasa Tuhan, kita jangan membatasi diri kita, tapi kita buka indera kita selebar-lebarnya untuk menangkap pesan Tuhan, untuk menangkap suara Tuhan yang ditujukan kepada kita. Dan satu yang harus kita pegang, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kita semua. Itu ya teman-teman. Jadi jangan anggap, oh Tuhan sudah gak peduli sama aku, Tuhan wes gak pernah ngomong sama aku. Enggak, Tuhan itu selalu ngomong, tapi kayak radio tadi gitu ya, kayak ketutupan suara lainnya gitu. Nah, tugas kita adalah apa? Cari yang mana suara Tuhan yang tepat. Kita harus fokus tangkap suara Tuhan yang tepat. Paham ya di sini ya? Kemudian ada cara lain juga supaya kita bisa mengatasi thought chatter yang negatif tadi ya, pikiran-pikiran yang negatif yang lalu lalang dalam kehidupan kita gitu ya, yang mungkin juga mengganggu kita, membuat kita cemas gitu ya. Yaitu kita sudah tahu kalau yang ada dalam pikiran kita itu berasal dari data yang kita kumpulkan di sekeliling kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kemudian apa yang kita bicarakan dengan orang sehari-hari, itu yang mempengaruhi pikiran itu tadi. Jadi tugas kita adalah kita harus punya input data yang tepat. Kita harus memenuhi pikiran kita, hati kita dengan hal yang baik dan hal yang positif bagi kita. Salah satunya cara adalah yaitu dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian di sini komunitas atau pergaulan itu sangat menentukan teman-teman. Jadi apa yang kalian bicarakan dengan teman-teman kalian, apa yang kalian lakukan bersama-sama dengan teman-teman kalian, itu juga mempengaruhi pikiran kalian, pola pikir kalian dan suara-suara yang lalu lalang di otak kalian. Jadi kalau Kak Yemima boleh usulkan, kalian harus punya komunitas yang tepat, komunitas yang membangun gitu ya. Contohnya misalnya kalau di EOG ada komsel, ayo ikut komsel sama-sama, ayo sama-sama semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi itu teman-teman, bayangkan juga otak kita itu seperti search engine ya, saya nggak tahu ini bisa ngomong atau nggak mereknya ya, kayak Google, Opera gitu ya, atau Internet Explorer gitu kan. Anggap saja otak kita itu seperti search engine itu ya. Dan kalau search engine itu pasti punya banyak data gitu kan. Nah sama juga, kita juga harus memasukkan data-data yang baik. Jadi nanti kemudian kalau misalnya pun iblis itu mencoba menyisipkan ya data yang buruk atau pikiran-pikiran yang buruk, perkataan yang buruk di tengah-tengah search engine kita, nanti suara yang positif atau firman Tuhan yang kita baca itu akan berbicara lebih keras kepada kita daripada suara negatif itu. Gitu ya. Jadi mungkin masih ada sisipan suara negatif gitu ya. Tapi percayalah kalau kalian banyak mendengarkan yang positif, banyak membaca yang positif, firman Tuhan dan sebagainya, itu akan berbicara lebih keras daripada suara yang negatif itu. Seperti anggap saja begini, kalian lagi searching tuh di Google gitu ya. Kalian lagi googling. Misalnya kalian kata-kata apa gitu ya. Nah nanti top results-nya atau kalian tahu nggak ya kan hasil pencarian itu ada yang paling atas gitu ya. Nah nanti yang paling atas tuh hal-hal yang positif-positif gitu aja. Itu maksudnya Kak Yemima. Kalian bisa tangkap ya. Semoga kalian bisa tangkap teman-teman. Dan kemudian Kak Yemima sebelum menutup firman hari ini, Kak Yemima mau sedikit kesaksian yang berhubungan dengan mengenali suara Tuhan ini ya. Jadi ketika dulu Kak Yemima itu memang jadi full timer itu baru tahun sekitar 2016-an gitu ya. Dan ketika Kak Yemima memutuskan jadi full timer, nggak asal, memang Kak Yemima sudah coba konfirmasi dengan Tuhan dan maksudnya memang Kak Yemima dapat konfirmasinya. Tapi di tengah-tengah Kak Yemima menjadi full timer itu, Kak Yemima itu merasa masih nggak terima gitu loh kalau jadi full timer. Nah kalau Kak Yemima boleh cerita, karena apa? Karena saya itu melihat, saya itu jujur ya ini ya, memandang sebelah mata profesi full timer ini. Pelayanan full timer ini Kak Yemima pandang sebelah mata. Karena siapa yang berpikir kalau bekerja pasti pengen sukses gitu ya. Pengen ya keduniawiannya itu pengen punya banyak uang gitu kan, jadi kaya gitu kan. Nah sama ya Kak Yemima kerja, Kak Yemima juga pengen punya banyak uang, pengen kaya, dan Kak Yemima sendiri pun sudah ditanamkan mimpi
kalau Kak Ima punya banyak uang, Kak Ima gunakan buat orang lain, buat keluarganya Kak Ima gitu. Tapi kala itu saya merasa kalau dengan pekerjaan full timer ini, saya tuh tidak bisa meraih mimpi yang saya inginkan gitu loh. Jadi ada keegoisan dalam diri saya. Nah kemudian saat itu saya pernah terjatuh dari motor karena dibegal ya. Tas saya dicabut gitu kan. Terus saya jatuh. Nah ternyata kaki saya itu sempat retak. Dan saya nggak bisa berjalan. Harus digips selama kira-kira 3 bulan. Jadi saya ada di rumah selama 3 bulan. Bayangkan ya kalau orang yang kenal saya itu pencilaan orangnya ya. Suka lari kemana-mana, jalan kemana-mana gitu kan. Tapi tiba-tiba saya harus stay di rumah karena saya nggak bisa jalan. Dan di tengah-tengah saya berdiam diri di rumah itu, thought chatter itu mulai terjadi. Banyak pikiran yang simpang siur yang masuk keluar di pikirannya Kak Ima. Dan itu mengusik tentang pekerjaan Kak Ima yang saya pilih saat ini, yaitu tentang full timer ini. Banyak suara yang mengatakan, lah bos kamu jadi full timer nanti kamu gak bisa loh menggenapi mimpimu, kamu gak bisa berkati orang lain loh, kamu jadi full timer. Terus kemudian sampai ada pikiran, apa aku mau nerusin itu ya, pekerjaannya orang tuaku ya. Jadi orang tua saya itu adalah pedagang emas gitu ya. Jadi saya memang sempat ada orang yang bicara ke saya, kamu gak mau nerus pekerjaannya orang tuamu membesarkan pekerjaan orang tua saya yaitu jualan emas gitu ya. Sampai saya terpikir seperti itu teman-teman. Saya sampai cari itu di laptop saya waktu itu tempat kursus membuat emas gitu ya. Jadi saya belajar apa saya mau menekuni kerajinan emas gitu ya. Terus saya juga dulu punya impian pengen sekolah ke luar negeri, itu impian saya dari dulu. Sampai saya cari beasiswa mau ke luar negeri gitu. Jadi pikiran random itu muncul terus teman-teman yang menggoyahkan saya untuk nggak jadi full timer. Dan itu semua ya, jadi saya itu nyari jawabannya, tapi nggak ada yang membuat saya damai sejahtera. Saya tuh tetap inggit-inggit gitu loh, tetap aduh kok gak enak sih, kok resah gitu loh saya ya. Sampai akhirnya, jadi sebenarnya kan intinya saya sudah tahu jawabannya kan, cuman saya tuh nggak mau nerima gitu loh ya ceritanya. Jadi terus akhirnya saya tuh baca satu buku. Jadi waktu itu saya nganggur kan, ya sudahlah baca buku yang dulu pernah saya beli dan belum sempat saya selesaikan bacanya. Dan di buku itu loh menjawab pertanyaan saya. Saya bacakan ya cuplikannya, saya lupa judul bukunya ya, soalnya bukunya itu saya pinjamkan tapi itu belum kembali. Nah itu kata-katanya seperti ini. When you want to do something for the world and your family, don't limit God by your paycheck, don't limit God by your job. God is bigger than your checkbook and your future. Nah, ini tuh menjawab pertanyaan saya. Jadi ternyata pikiran saya yang selama ini yang gak mau nerima kalau saya jadi full timer adalah saya membatasi Tuhan. Saya pikir kalau saya di full timer saya tuh terbatas finansial saya, kemudian saya tidak bisa memenuhi mimpi-mimpi saya karena saya merasa saya tidak bisa dapatkan itu lewat pelayanan saya di full timer ini. Tapi Tuhan berkata lain, jangan batasi aku karena pekerjaanmu. Jangan batasi aku dengan berapa jumlah uang di tabunganmu. Jangan batasi aku dengan keuanganmu. Tuhan berkata jelas sekali kepada saya. Dan ketika saya baca kalimat ini ya teman-teman ya, saya tuh langsung kayak kayak batu, terus kayak dinding yang ada di otak saya tuh kayak rontok gitu loh teman-teman. Jadi saya tuh merasakan damai yang luar biasa. Dan sejak saat itu saya benar-benar yakin, betul pekerjaan saya, panggilan saya adalah menjadi seorang full timer. Dan sejak saat itu tuh saya bangga menjadi seorang full timer dan saya meyakini kalau ini panggilan Tuhan. Jadi sama kembali kepada kalian lagi, kalau belakangan ini banyak pikiran-pikiran negatif atau perkataan-perkataan orang yang negatif yang pernah kalian dengar, itu sering lalu lalang di pikiran kalian yang malah membuat kalian resah, membuat kalian cemas, atau mungkin malah mempengaruhi kalian sehingga kalian tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, buat kalian bingung. Saya sarankan semuanya, diam dan coba cari, kira-kira Tuhan itu ngomong apa ke kamu. Cari Tuhan itu sedang berbicara apa ke kamu. Kalian cuma butuh apa tadi? Mengecilkan radio yang gak penting, besarkan radionya Tuhan. Dan dengarkan Tuhan mau ngomong apa ke kalian. Dan saya percaya itu tadi, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Dan kalau kalian punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ayo semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalian akan semakin peka sama suaranya Tuhan. Kalian bisa mengenali suara Tuhan.
Terus kalau kalian tanya ya, kira-kira C, gimana C bisa membedakan ya? Yang paling simpelnya gini. Suaranya Tuhan ya, perkataannya Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Sekali lagi, suaranya Tuhan, perkataan Tuhan yang ditanamkan dalam pikiran kita itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Itu patokan yang bisa kalian pakai, tidak akan pernah bertentangan. Kalaupun Tuhan sedang menegur kita, kayak kejadian waktu itu ya, akhirnya kan Kak Ima berdoa, Kak Ima ditegur sama Tuhan. Kak Ima sadar itu adalah teguran. Tapi tegurannya itu loh membuat Kak Ima damai sejahtera. Jadi bukan kalau ada orang tegur ya, itu malah kayak kita tuh terintimidasi, kayak kita tuh merasa bersalah, aduh ya apa ya. Tapi waktu Tuhan negur Kak Ima, jujur sejujur-jujurnya, malah damai sejahtera. Jadi pegang itu. Kalau perkataan Tuhan itu pasti sesuai dengan Alkitab dan membawa damai sejahtera buat kita semua. Amin. Kita mau sama-sama berdoa ya teman-teman. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan yang galau, keadaan yang susah. Karena banyak pikiran negatif yang lalu lalang dalam pikiran mereka. Ataupun mereka mendengar banyak hal-hal yang buruk bagi mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya saat ini Roh Kudus berbicara kepada mereka semua. Dan ajar mereka untuk mengenali mana suara-Mu. Untuk mereka boleh menerima mana suara-Mu dan mereka boleh menerima apa menjadi maksud-Mu dan mereka boleh mengikuti Tuhan arahan-Mu Bapa. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang dekat dengan Engkau, yang taat kepada-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Have a nice weekend. God bless you. Hello Heroes, terima kasih sudah beribadah dengan kami hari ini. Kalian dapat memberikan persembahan dengan scan QR Code yang ada di samping sini. Oke, thank you. God bless.